Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Deli Muarli, calon guru penggerak angkatan 9, guru SMK Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Manggar kaitannya dengan budaya positif. Terus yang kedua, izinkan saya untuk menyampaikan video yang berisikan tentang diseminasi penerapan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Manggar. Terima kasih. Adapun sebagai berikut penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Manggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu guru, terutama wali kelas di SMK Negeri 1 Manggar, dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah menyediakan waktunya, merelakan siswa untuk pulang untuk membersamai saya dalam kegiatan menyampaikan beberapa teori, beberapa konsep, dan juga nanti ada yang diskusi kita kaitannya dengan penerapan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Manggar. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dihadiahi kesempatan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa untuk berkumpul di lab TG ini. Dan juga di sini Bapak Ibu adalah yang melatar belakangi kegiatannya adalah karena salah satunya membantu saya untuk menyelesaikan salah satu tugas juga ataupun program rangkaian di program calon guru penggerak angkatan 9. Nah, saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membantu saya. Semoga nantinya setelah selesai acara ini kegiatan saya sukses, dan juga kegiatan Bapak Ibu terutama yang mudah-mudahan yang belum PPG pun nanti dihadiahi PPG juga. Amin. Ya, jadi semoga
semoga SMK 1 Manggar Bapak Ibunya sejahtera dalam hati yang finansial. Amin. Oke, selanjutnya saya langsung saja karena Pak Hendro kepala sekolah kita nanti akan menyusul. Jadi masuk ke kegiatan inti saya itu adalah mengenai disiplin penerapan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Manggar. Jadi Bapak Ibu, kaitannya yang pertama itu adalah memang kita tahu sendiri kalau misalnya membicarakan mengenai budaya itu kan artinya itu sikap yang dilakukan berulang kali secara konsisten dan secara terus menerus. Itu kalau misalnya disebut karakter, sehingga biasanya disebut sebagai kepribadian. Namun kalau khususnya di SMK itu sendiri, karena konteks kita itu adalah industri dunia usaha, dunia kerja, maka itu tidak asing lagi kalau misalnya kita membicarakan mengenai budaya. Makanya di samping itu adalah budaya kerja. Nah, sehingga nantinya di sini ada beberapa poin yang memang saya sampaikan ke Bapak Ibu kaitannya dengan siswa kita juga. Makanya tadi pagi juga saya dapat keluhan dari beberapa wali kelas bahwa siswa kita situ ada yang berkelahi, terus barusan tadi dari Pak RPP juga ada siswa yang memang berkenakalan di dalam kelas. Nah, itu nantinya yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan. Kenapa siswa tersebut melakukan hal seperti itu? Karena ada beberapa teori ataupun ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh siswa. Tidak hanya siswa saja Bapak Ibu, selaku kita guru juga. Jadi logikanya, entah itu siswa, entah itu guru, setiap individu bila bermasalah maka kebutuhan itu harus terpenuhi. Makanya di sini saya sampaikan beberapa kebutuhan dasar dari individu yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka individu tersebut berpotensi untuk bermasalah. Jadi tidak hanya siswa saja, siapapun yang ada di ruang ini. Selanjutnya, oke, di sini budaya positif di sekolah. Jadi intinya itu yang sudah saya sampaikan tadi adalah berujung pada goalnya itu, inputnya itu adalah mempunyai karakter yang baik. Nah, karakter itu otomatis sekarang di kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila yang kebinekaan, terus berkarakter baik, mandiri, gotong royong, dan segala macam, kreatif juga. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kaitannya dengan kita menerapkan budaya positif, terutama di SMK Negeri 1 Manggar, banyak sekali persoalan ataupun dinamika di SMK Negeri 1 Manggar yang hal tersebut memang harus saling kita koordinasikan, saling kita komunikasikan, terutama berkaitan dengan bagaimana seorang guru kita semuanya bisa untuk memberikan stimulus kepada siswa agar siswa tersebut bisa terangsang untuk melakukan beberapa sikap yang sikap tersebut kaitannya dengan pembentukan budaya positif, terutama di SMK Negeri 1 Manggar. Nah, yang saya singgung tadi itu adalah siswa tersebut di dalam dia melakukan beberapa tindakan, melakukan beberapa perbuatan, dan juga sikap yang dia munculkan di SMK Negeri 1 Manggar, entah itu sikap yang sudah mengarah pada disiplin positif ataupun memang sikap yang bertolak belakang dengan disiplin, artinya melanggar aturan ataupun tata tertib yang ada di sekolah, terutama melanggar keyakinan kelas yang sudah beberapa hari yang lalu difasilitasi oleh Bapak Ibu Guru untuk membentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengajak siswanya tersebut untuk membuat beberapa keyakinan kelas melalui percakapan, melalui diskusi, dibuatlah keyakinan kelas dan juga konsekuensi apa yang nantinya timbul atas pelanggaran keyakinan kelas tersebut. Nah, berbicara mengenai motivasi Bapak Ibu, motivasi itu kan sebuah motif, sebuah alasan, sebuah tujuan yang membuat siswa tersebut tergerak di dalam tindakannya. Nah, otomatis di sini kita berbicara mengenai motivasi yang memang berdampak kepada siswa itu sendiri adalah motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri dari siswa itu sendiri. Nah, motivasi internal itu adalah motivasi yang berada dalam diri seseorang tersebut yang membuat siswa tersebut sadar betul mengapa dia sampai melakukan tindakan itu, terutama tindakan yang memang sudah mengarah pada disiplin dan juga tindakan yang memang
tidak mengarah pada disiplin dalam artian melanggar tata tertib, melanggar aturan, dan juga melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa itu sendiri bersama teman-teman yang ada di kelas. Nah, jadi karena itulah setiap individu itu, setiap siswa tersebut unik, berbeda satu dengan yang lain, tidak sama. Hal tersebut yang membuat siswa itu berbeda karena memang siswa tersebut dilahirkan dari orang tuanya memang sudah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kaitannya dengan seperti yang Kejar Dewantara sampaikan itu adalah kodrat alam. Jadi kodrat alam siswa itu berbeda. Ada siswa yang keberagaman potensi, terus bakat, minat, dan juga kemampuan. Nah, maka dari itu dengan latar belakang itu semua perbedaan karakteristik itu, maka masing-masing siswa tersebut perilakunya berbeda-beda juga. Karena kodrat alamnya, karakteristiknya itulah yang membuat siswa itu berbeda. Selanjutnya juga yang disampaikan oleh Kejar Dewantara itu adalah mengenai kodrat zamannya. Karena anak tersebut berada dengan keluarga yang berbeda, pola asuh yang berbeda, didikan yang berbeda, termasuk lingkungan sosial dan budaya yang berbeda juga. Nah, makanya di sini Bapak Ibu, kaitannya dengan motivasi di mana siswa itu bergerak, memang siswa itu kalau bergerak dilandasi oleh motivasi internal yang utamanya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu motivasi yang kedua itu adalah motivasi eksternal juga yang berada di luar dari individu itu sendiri, berada di luar dari anak itu sendiri atau siswa itu sendiri. Di sini bisa dikatakan adanya motivasi dari keluarganya, termasuk orang tuanya, terus lingkungannya, teman-temannya, tempat tinggalnya, dan juga yang paling utama itu adalah motivasi dari guru tersebut. Makanya di sini saya mengajak Bapak Ibu, terutama yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Manggar, bahwa kita saling bekerja sama, kita saling koordinasi, saling berangkulan untuk membentuk, untuk membuat program, membuat kegiatan yang kegiatan tersebut mengarah pada kedisiplinan siswa. Nah, makanya di sini saya sampaikan Bapak Ibu kaitannya dengan budaya positif yang memang harus kita buat, harus kita bentuk, dan juga kita tularkan, kita impaskan kepada siswa kita, terutama siswa SMK Negeri 1 Manggar. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, memang tidak mudah Bapak Ibu untuk menularkan, untuk mengimbas mengenai budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Manggar, karena saya mengetahui bahwa masing-masing dari jurusan atau keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Manggar itu siswanya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda antara jurusan yang satu dengan jurusan yang lainnya. Kita ada 6 jurusan di sini Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Manggar, dan masing-masing dari jurusan tersebut mempunyai kompetensi, mempunyai karakteristik yang berbeda, terutama siswanya. Nah, maka dari itu dengan perbedaan tersebut memang tidak akan mudah seorang guru untuk mengakomodir supaya semua siswanya bisa untuk menerapkan ataupun mengimplementasikan serta mengaplikasikan budaya-budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Manggar. Kita sudah jalankan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Manggar. Misalnya sebelum jam 7 siswa tersebut sudah masuk ke lingkungan sekolah, dan juga setelah masuk mereka jam 7 mereka mulai siap-siap untuk melakukan budaya kerja, sholat duha, dan juga selesai sholat duha mereka lanjutkan, terutama kita semuanya juga warga sekolah, guru, kepala sekolah, TU, dan juga diikuti oleh Bapak Ibu wali kelas bersama dengan siswanya untuk apel di depan kelasnya masing-masing. Nah, itu kan merupakan suatu budaya positif yang memang sudah direalisasikan, yang sudah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Manggar. Namun yang menjadi kendala kita itu adalah terkadang motivasi siswa, semangat siswa, dan juga antusias dari siswa itu berubah-ubah. Nah, makanya siswa tersebut, psikologi dari siswa tersebut memang berubah-ubah tergantung dengan stimulus, tergantung dengan rangsangan yang diberikan oleh guru, oleh sekolah terhadap siswa itu sendiri. Nah, makanya hal yang utama itu yang harus dibentuk,
yang harus disadarkan betul secara komprehensif, secara penuh, itu adalah bagaimana guru kita semuanya yang ada di ruang ini bahwa tidak bosan-bosannya mengingatkan, tidak bosan-bosannya untuk menegur bahkan, dan juga memantau siswa itu sendiri untuk selalu bisa mentaati aturan yang ada di SMK Negeri 1 Manggar, khususnya budaya kerja yang sudah dibuat dari kita semuanya dan juga diimplementasikan menjadi keyakinan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat pada waktu kemarin ya. Nah, makanya Bapak Ibu di sini kita semuanya harus secara konsisten, harus secara terus-menerus berkelanjutan untuk bersama-sama merangkul tidak hanya siswa saja, seluruh warga sekolah untuk sama-sama meningkatkan kedisiplinan kita, terutama budaya kerja yang sudah kita lakukan setiap harinya, dan juga kan sorenya juga siswa apel juga, terus guru apel juga. Nah, berarti budaya kerja tersebut memang harus sudah tertanam pada diri individu, terutama kita selaku guru, dan nantinya siswa tersebut akan melihat bagaimana seorang guru kita semuanya sudah meneladankan sikap atau budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Manggar. Nah, sehingga dengan adanya budaya positif tersebut, harapannya siswa tersebut di SMK Negeri 1 Manggar bisa untuk menampilkan, bisa untuk menunjukkan sikap-sikap yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itulah gambaran umum kalau misalnya kaitan dengan motivasi internal ataupun motivasi eksternal yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Nah, di sini perlu saya sampaikan ada 3 motivasi juga yang di luar dari internal ataupun eksternal. Yang pertama itu ya motivasi yang berkaitan dengan siswa tersebut di dalam dia berperilaku di SMK, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau takut untuk dihukum. Nah, itu motivasi dari siswa tersebut untuk bertindak, terutama yang tindakan tersebut mengarah pada disiplin positif. Yang kedua itu adalah siswa ingin mendapatkan reward ataupun penghargaan, dan juga yang ketiga itu adalah siswa ingin mengeksplorasi keyakinan di dalam dirinya sendiri untuk berbuat seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin positif. Jadi kalau kita berbicara mengenai disiplin itu Bapak Ibu, kalau misalnya kita selaku guru masih menciptakan suasana, kalau misalnya teori psikologi itu ada classical conditioning. Jadi classical conditioning itu kalau misalnya ada siswa budaya kerja kita kan kalau setiap pagi itu siswa kita panggil untuk salat duha, terus kita panggil untuk apel. Itu kalau secara kasat mata memang itu sudah disiplin. Tapi nyatanya Bapak Ibu, di disiplin positif bukan seperti itu. Karena disiplin positif itu artinya tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi selaku guru itu memberikan stimulus kepada siswa. Kan kalau misalnya tadi Pak Arif, termasuk misalnya Bu Yesi atau Bu Rasmini keliling, ibarat itu keliling ngajak-ngajak siswa untuk diajak sholat doa, itu kan kita masih memberikan stimulus dalam artian gerakan. Stimulus bisa gerakan, bisa bicara, verbal dan segala macam. Tapi walaupun itu terrealisasi, itu masih termasuk bukan disiplin positif. Ya Pak, izin saya mulai dulu Pak. Nanti saya berikan waktu ke Pak Andro untuk mengevaluasi keyakinan kelas. Oke, jadi kalau misalnya siswa masih dilakukan seperti itu bukan disiplin positif Bapak Ibu. Itu memberikan kepada dia hanya sebatas mereka takut saja kepada aturan ataupun tata tertib yang ada di sekolah. Karena yang dimaksud disiplin positif ini adalah di saat siswa tersebut mempunyai kesadaran sepenuhnya tanpa mereka takut untuk diberikan punishment, atau bahkan mereka tidak mengharapkan reward. Contoh misalnya tidak sholat duha, tidak apel diberikan punishment oleh wali kelasnya atau wakil siswa. Itu mereka melakukan disiplin, itu berarti mereka hanya menghindari punishment. Atau misalnya siswa itu sholat duha hanya untuk mendapatkan nilai agama yang baik, itu berarti mereka mengharapkan imbalan yang berupa reward. Nah, jadi kalau misalnya disiplin positif itu siswa tersebut sadar terhadap
dirinya sendiri untuk melakukan tindakan yang baik yang tentunya mengarah pada disiplin. Nah, ini Bapak Ibu yang baru kita bahas tadi, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan kalau kita mesti terus memberikan rangsangan kepada siswa untuk menciptakan budaya yang positif. Endingnya itu adalah supaya siswa tersebut mempunyai karakter. Karakter itu yang saya sampaikan tadi di awal adalah sikap-sikap yang dilakukan berulang kali secara konsisten dan secara terus-menerus sehingga mempunyai karakter yang baik. Nah, karakter itu dimaksudkan supaya siswa tersebut mempunyai sikap berdasarkan pada profil pelajar Pancasila, yaitu ada Bapak Ibu beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus ada mandiri, ada bernalar kritis, kebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah yang diagung-agungkan oleh pemerintah supaya siswa kita menjelma menjadi pribadi yang baik yang sesuai dengan pelajar profil Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, siswa tersebut termasuk individu, tidak hanya siswa, Bapak Ibu, siswa termasuk individu siapapun, khususnya yang ada di SMK Negeri 1 Manggar ini, yang menggerakkan kita untuk bersikap, untuk bertindak adalah motif perilaku. Berarti ada tujuan. Bapak Ibu datang ke SMK 1 Manggar, berarti tujuannya adalah untuk mendidik dan membimbing siswa. Nah, pertanyaan saya, apakah itu memang real motivasi dari Bapak Ibu, atau misalnya hanya untuk mendapatkan reward, atau misalnya hanya takut kepada pemerintah? Itu kalau misalnya orang lingkup guru. Tapi kalau misalnya orang lingkup siswa, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti saya sampaikan tadi, anak-anak itu belajar di dalam kelas atau belajar di bengkel. Patut kita tanyakan motivasi mereka belajar di bengkel, belajar di lab, belajar di kelas, apa motivasinya? Apakah mereka hanya takut untuk diberikan punishment oleh Bapak Ibu guru? Nah, di sinilah Bapak Ibu ruang lingkup motivasi mereka. Apakah mereka hanya takut menghindari ketidaknyamanan, atau mereka hanya takut supaya orang tuanya tidak dipanggil karena tidak ke bengkel, karena tidak masuk kelas, karena tidak ke sekolah? Atau motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan atau reward. Seperti misalnya Bapak Ibu bekerja sebagai pendidik, mendapatkan reward berupa penghargaan dari pemerintah, gaji, atau mendapatkan reward dari kepala sekolah, atau mendapatkan reward dari Yang Maha Kuasa, itu pahala. Benar kan Bapak Ibu? Nah, itulah motivasi siswa ataupun setiap individu untuk bergerak, untuk berperilaku. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Kita ketahui bahwa setiap individu tersebut mempunyai karakter masing-masing, seperti misalnya minat, bakat, potensi, kemampuan dan segala macam. Itu adalah karakter dari individu itu sendiri. Kalau misalnya Kajian Dewantara itu bilangnya kodrat alam, Kajian Dewantara juga bilang kodrat zaman. Kodrat zaman itu adalah menyesuaikan dengan lingkungan. Apalagi sekarang era teknologi, otomatis guru termasuk siswa menyesuaikan cara belajarnya. Nah, sehingga siswa itu berperilaku di dalam kelas atau berperilaku di dalam lingkungan sekolah itu, dia supaya dia itu bisa untuk mengeksplorasi dirinya sendiri sesuai dengan bakat atau minat. Nah, makanya tujuan mereka masuk ke dalam tingkat teori ini. Yang pertama, yang ketiga tadi itu adalah mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu jawab di hati masing-masing. Bapak Ibu mengajar, mendidik, apakah masuk ke dalam teori yang mana? Apakah 1, 2, 3? Termasuk siswa kita. Siswa kita itu rajin, apakah dia takut untuk mendapatkan punishment, atau dia mendapatkan reward yang berupa nilai, yang berupa naik kelas, yang berupa kelulusan. Nah, inilah ruang lingkup tujuan manusia itu berperilaku seperti itu. Walaupun memang kalau kita bicara ada motivasi internal, ada motivasi eksternal, itu banyak sekali. Cuman di sini saya hanya membahas 3 karena disesuaikan dengan lingkungan SMK Negeri 1 Manggar. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu yang terpentingnya. Teori tadi memang penting, namun di sini saya lebih bersemangat untuk menyampaikan kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu cross check
cek pada dari Bapak Ibu sendiri, kawan-kawan juga melihat kiri kanan depan belakang, termasuk siswa kita. Kalau dan bila ada siswa kita atau teman kita yang bermasalah, berarti bisa Bapak Ibu cek di sini. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari siswa itu sendiri atau dari kawan-kawan kita. Saya bisa contohkan misalnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan dan kekuasaan. Saya bisa berikan contoh Bapak Ibu bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Kaitannya dengan makan, minum, primer, sekunder, termasuk kalau Sigmund Freud psikologi itu ada ID, ego, super ego. Itu Bapak Ibu melakukan tindakan yang hanya untuk melampiaskan kesenangan saja. Contoh misalnya, kita itu makan melampiaskan kesenangan untuk makan. Tetapi di saat kita ingin makan, tidak ada makanan. Ego itu bermain. Tidak ada makanan, berarti kita harus maling misalnya supaya dapat makan. Nah, itu super ego bermain. Nah, kaitannya dengan di sini kebutuhan dasar. Saya beberapa kali ketemu kasus siswa termasuk SMK Kapit dan juga SMK Magar. Siswa yang bermasalah ditarik ke belakang atau belakang keluarga itu memang ekonomi lemah. Berarti di saat dia itu tidak masuk sekolah, bolos. Ada alasan, Pak, saya bantu orang tua, Pak, ke pulau dan segala macam. Orang tua saya, ayah stroke, terus saya harus membiayai kehidupan. Adik saya masih sekolah kecil-kecil. Berarti anak itu bermasalah, dia bolos, dia tidak masuk ke sekolah, berarti kebutuhan dasarnya yang berupa kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Itu Bapak Ibu logika. Termasuklah, mohon maaf, kalau misalnya ada orang dewasa, kita terus orang dewasa adalah akhir balik, tidak pernah mimpi basah, ya kan? Iya benar. Jadi kalau misalnya bicara psikologi Bapak Ibu tidak boleh abu-abu Bapak Ibu. Nah jadi kalau misalnya ada potensi bermasalah, entah itu orang dewasa pun pasti tidak jauh-jauh dari ini juga. Contoh misalnya bertahan hidup, mohon maaf, gaji di sekolah misalnya sebagai guru tidak mencukupi karena banyak hal yang harus dipenuhi. Otomatis mencari di luar dan misalnya sewaktu-waktu ditemui jamnya kosong dan dijebur dari kepala sekolah. Ketika bermasalah itu Bapak Ibu, contohnya. Berarti kan ada kebutuhan dasar dari manusia itu, dari teman itu yang tidak terpenuhi. Nah di sini yang masuk Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup untuk mencari makan, minum dan sebagainya. Yang intinya mensejahterakan keluarga. Nah itu masuk ke sini, ke bertahan hidup. Nah paham Bapak Ibu ya? Nah, untuk yang kasus siswa dan juga semua individu, tidak hanya siswa, guru pun seperti itu juga. Nah, masuk ke sini cinta dan kasih sayang. Pernah nggak Bapak Ibu misalnya menemukan siswa yang ada masalah di rumahnya itu tidak harmonis, sehingga siswa itu untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan cinta, kasihnya itu berbuat hal yang memang melanggar aturan. Supaya apa? Supaya dia dilihat dari kawan-kawan di kelas, dan supaya di saat teman yang melihat di kelas, otomatis wali kelas, guru BK, kesiswaan semua yang memperhatikan. Ditanya, kenapa Anda berbuat seperti itu? Ya, minta perhatian orang, benar. Ya, jadi siswa itu punya masalah juga tidak terlepas dari benar yang dikatakan Pendro kemarin. Siswa kita mayoritas hampir semua itu, ya tidak semua ya, berapa persen itu berasal dari siswa yang memang keluarganya tidak harmonis. Makanya dia minta perhatian ke Bapak Ibu, termasuk teman-temannya. Orang tuanya kerja Bapak Ibu, orang tuanya misalnya pisah, tidak ada orang tua yang bisa untuk mendengar keluh kesahnya, tidak ada. Makanya dia mengeluh kesah itu di berbuat perilaku yang memang untuk mengundang perhatian dari Bapak Ibu. Makanya masuk ke sini, ke cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Tadi baru beberapa jam yang lalu Bu Dewi cerita kalau misalnya ada salah satu siswa itu yang sudah diberi surat keterangan surat perjanjian, terus beberapa kali diundang orang tuanya masih seperti itu. Karena dia pada awalnya saya mempersepsikan bahwa anak itu memang di SMP itu memang menginginkan kebebasan tanpa adanya aturan. Dia berkelahi dan segala macam. Dia ibarat itu
mengaktualisasikan diri itu tapi salah. Makanya dia tuh melakukan tindakan yang hanya untuk menginginkan kebebasan. Masuklah kepada kesenangan juga. Misalnya di dalam kelas tidak ada bapak ibu guru yang mengajar, dia lakukan kesenangan, merokok dan segala macam. Itu kan termasuk menginginkan kesenangan juga. Nah, masuk ke situ. Nah, ini yang bapak ibu yang menariknya itu adalah kekuasaan. Mungkin kalau misalnya bapak ibu mendengar kekuasaan lebih identik kepada seseorang yang ingin jabatan, yang ingin misalnya punya kedudukan supaya bisa untuk melakukan beberapa kewenangan. Kita lebih identik kepada penguasa daerah misalnya sebagai anggota dewan sampai ke presiden. Iya, tapi kalau ruang lingkup sekolah bukan seperti itu juga. Contoh misalnya, saya dulu pernah bapak ibu di pas waktu mahasiswa, pas dulu masih KKN, itu ada satu kelompok yang semuanya kelompok tersebut mantan ketua organisasi di kampus itu. Kan kalau misalnya beberapa kampus itu ada jurusan BK, jurusan bahasa Indonesia, matematika dan segala macam. Rupanya bapak ibu digabungkan ketua itu jadi satu kelompok untuk KKN. Apa yang terjadi bapak ibu? Dan berjalan kelompok itu. Karena kelompok itu mindsetnya itu adalah ingin untuk memerintah, ingin untuk memimpin tanpa bersedia, tanpa rela untuk dipimpin. Sama juga dengan siswa kita. Makanya kalau siswa itu misalnya dia misalnya jadi pemilihan ketua OSIS, terus gagal, tidak dipilih oleh bapak ibu termasuk kawan-kawannya di SMK Negeri 1 Manggar. Cara dia untuk misalnya menjatuhkan ketua OSIS yang itu ya dia bermacam-macam. Misal tidak mendukung dan segala macam. Nah, itulah korelasi kenapa misalnya individu tersebut mempunyai masalah. Kita jangan terlalu jauh-jauh untuk memprediksikan apa masalahnya orang tersebut, tapi kita prediksi saja di sini. 5 ini ada bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan juga kekuasaan. Nah, jadi kalau misalnya ada siswa kita yang bermasalah, termasuk semuanya bapak ibu, tidak hanya siswa, semua individu, dari bapak ibu guru, orang tua dan segala macam. Disinilah bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Cek di sini bapak ibu. Makanya kita lebih tahu masalah apa yang dimiliki oleh individu tersebut sehingga kita bisa jelas untuk membantunya memberikan beberapa alternatif penyelesaian masalah yang ada. Seperti itu. Oke, di sini mungkin ada yang sebagian sudah tahu atau yang baru melihat, baru dengar bapak ibu. Guru itu banyak sekali fungsinya, khususnya di dunia pendidikan. Jadi bapak ibu guru yang ada di sini itu bisa memposisikan bapak ibu di posisi kelima ini. Bisa tergantung kondisi, tergantung situasi, tergantung siswanya, tergantung karakteristik dari siswa itu sendiri, tergantung masalah apa. Jadi tergantung bapak ibu mengkondisikan bapak ibu ke 5 ini. Contoh misalnya yang pertama, penghukum. Mungkin kalau penghukum hampir semua yang ada di ruangan ini pernah melakukan hal seperti itu. Entah itu hukuman secara verbal atau non verbal. Verbal itu misalnya menjas siswa, itu termasuk hukuman. Siswa yang telah membersihkan WC, piket dan segala macam itu termasuk hukuman. Siswa melanggar aturan diberikan punishment yang berupa push up dan segala macam, itu hukuman. Jadi bapak ibu memerankan fungsi kontrol bapak ibu di penghukum. Sehingga kalau misalnya saya diskusi itu Pak, kalau misalnya 5 kontrol ini ada kelebihan ada kekurangan, iya. Makanya saya bilang tadi tergantung dengan masalahnya, tergantung dengan karakteristik siswa. Karena karakteristik siswa itu kan latar belakang keluarga iya, latar belakang ekonomi iya, potensi iya, minat iya, bakat iya. Kalau dalam sekolah itu ada kecerdasan majemuk iya, kecerdasan verbal, kecerdasan seni, kecerdasan matematika dan segala macam. Jadi tergantung dengan karakteristik siswa itu sendiri. Jadi tidak semua bapak ibu siswa itu kita samaratakan diberikan hukuman, tidak semuanya. Dan tidak semuanya juga kita. Nah ini bapak ibu terpenting ya, membuat rasa bersalah. Maka di saat siswa ada masalah, kita harus tahu sendiri, memberitahukan kepada siswa apa masalah kamu. Nah itu, karena kalau misalnya tanpa kita
membuat siswa itu sadar apa masalahnya, memberikan punishment, memberikan hukuman, hanya membuat dia itu kecewa dan berpotensi untuk mengulangi lagi. Seperti itu. Nah, makanya selaku guru, pembuat rasa bersalah itu pasti siswa tersebut seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa siswa melakukan tindakan yang melanggar aturan pasti ada tujuannya, ada motivasinya. Dan itu motivasi dia ingin menghindari hukuman atau membuat masuk ke zona yang memang tidak nyaman. Nah, seperti itu. Makanya ditanya masalah itu apa, serta konsekuensi alternatif masalahnya jelas. Lanjut ke teman, mungkin kalau misalnya ada siswa yang bermasalah ataupun melanggar aturan, tidak memenuhi budaya positif yang ada di SMK 1 Manggar, sebagai teman bisa dirangkul, bisa diajak ngobrol dan sebagainya. Ini mungkin saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukannya, hanya saya memberikan penguatan saja kepada Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini. Terus sebagai pemantau, nah sebagai pemantau di sini yaitu sama halnya dengan Bapak Ibu mengobservasi, melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa yang ada di kelas. Misalnya siswa tersebut Bapak Ibu berikan pembelajaran, terus dilihat gerak-geriknya Bapak Ibu, body language-nya, bahasa tubuhnya. Apakah siswa itu gelisah, apakah siswa itu tidak antusias, apakah siswa itu bosan untuk mengikuti pelajaran dari Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu menemukan hal seperti itu, Bapak Ibu lakukan tindakan. Itulah fungsi yang dimaksud dengan pemantau. Nah, ini yang paling keren ya Bapak Ibu, manajer. Jadi sebaiknya kalau saya sampaikan bahwa saran dari saya itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan juga pemantau memang harus dilakukan sebagai seorang guru. Tetapi yang paling penting itu adalah sebagai manajer. Manajer itu dimaksudkan adalah memfasilitasi siswa untuk mengembangkan segala potensi kemampuan yang ada. Semua siswa, bahkan semua guru pun pernah untuk berbuat salah. Tetapi di saat guru tersebut tahu potensi apa yang dimiliki oleh siswa, kita masuk ke fungsi manajer. Siswa itu sudah salah, sudah tahu konsekuensinya di saat membuat kesalahan, masuk ke fungsi manajer, yaitu adalah membantu siswa tersebut menyelesaikan masalah. Itu termasuk manajer. Misalnya, siswa kita merokok, ya ditanya misalnya, di saat kamu merokok itu apa yang kamu dapatkan dari rokok? Terus di saat kamu merokok, bagaimana cara kamu untuk berhenti merokok? Nah, itu kan termasuk fungsi-fungsi untuk membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Itulah dimaksud dengan manajer. Tapi kalau dalam psikologi itu termasuk konseling Bapak Ibu. Beberapa teori itu banyak, hanya beda-beda nama saja Bapak Ibu. Nah, oke, ini nanti yang akan Pak Endro evaluasi mengenai keyakinan kelas. Jadi setelah saya memberikan materi kepada Bapak Ibu, nanti akan disampaikan selanjutnya oleh Pak Endro mengenai keyakinan kelas. Karena kemarin Bapak Ibu sudah merealisasikan, sudah mengimplementasikan, sudah melaksanakan yang diminta oleh Pak Endro untuk membentuk keyakinan kelas yang ada di kelasnya Bapak Ibu, terutama wali kelas masing-masing. Nah, di sini saya hanya memberikan penguatan saja Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu pengertian sederhananya adalah Bapak Ibu selaku wali kelas, saya juga wali kelas, yaitu memfasilitasi siswa untuk berdiskusi, untuk melakukan percakapan, untuk melakukan obrolan, kesepakatan apa yang akan dibentuk di kelas tersebut. Karena kalau berbicara mengenai aturan, kita sudah ada aturan Bapak Ibu. Aturan yang ada di SMK 1 Manggar yang diturunkan dari visi dan misi yang dibuat oleh kepala sekolah dan juga rekan-rekan sekalian, terutama warga sekolah. Nah, itu keyakinan kelas. Makanya di sini ada contoh beberapa keyakinan kelas sebelum nanti Pak Endro evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini peraturan saya berikan 4 sampel saja Bapak Ibu ya. Di sini peraturan. Peraturan pada umumnya sama di SMK manapun. Yang pertama misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini dilarang mengganggu orang lain, terus dilarang berisik dan melakukan kekerasan, juga dilarang merokok dan minum alkohol. Ini peraturan. Sehingga untuk keyakinan kelas, di sini ada keyakinan kelas nilai Bapak Ibu. Nilai. Contoh misalnya peraturan yang terpenting adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas atau penilai yang diambil dari mengembalikan buku adalah tanggung jawab. Nah, itu contoh ya Bapak Ibu. Itu kalau ini aturan Bapak Ibu, ini aturan. Tetapi kalau misalnya keyakinan kelas bersepakat bahwa kalau misalnya anak-anak di sini
Kalau sudah membaca buku, silakan kembalikan ke tempatnya. Berarti memfasilitasi dia untuk bertanggung jawab. Nah, masuk ke sini ke nilai keyakinan kelas, nilai kebajikan itu adalah bertanggung jawab. Nah, itu stempelnya, contohnya. Di sini misalnya dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikan yang ada di dalam kelas itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Contoh misalnya, dilarang berisik dan melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikan yang ada di kelas itu adalah menghargai orang lain dan menjaga keselamatan. Dan terakhir, dilarang merokok dan minum beralkohol. Berarti nilai kebajikannya adalah menjaga kesehatan. Nah, inilah contoh-contoh realnya, contoh-contoh yang gampangnya yang untuk dijadikan referensi untuk di kelas kita masing-masing. Karena kan kalau berbicara mengenai visi, misi, program, aturan itu sudah baku, sudah ada. Nah, untuk keyakinan kelas beda, tergantung kesepakatan sesama siswa. Nah, yang kemarin yang Pak Indro cerita itu aturannya sudah ada, dibikin lagi aturan di kelas. Nah, itu bukan keyakinan kelas Bapak Ibu, itu termasuk aturan yang dicatat lagi di kelas itu. Makanya kalau misalnya keyakinan kelas ya seperti ini nilai-nilai. Nah, seperti itu. Oke, di sini yang sudah disinggung Pak Indro juga dibahas di lapangan segitiga restitusi. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang ini materi terakhir Bapak sebelum ke Pak Indro. Segitiga restitusi. Berarti kalau sudah berbicara segitiga, di atas, kiri, kanan. Segitiga restitusi itu realisasinya seperti yang saya minta Bapak Ibu untuk like and comment di mas YouTube saya itu. Nah, itulah contoh ya Bapak Ibu terhadap dua kasus siswa yang berbeda. Itu realnya seperti itu. Tapi kalau nyatanya terkadang memang tidak mudah untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi. Mengapa saya sampaikan itu seperti tadi Bapak Ibu? Makanya mengapa muncul 5 fungsi guru dari mulai penghukum, berbuat rasa bersalah, manajer. Karena segitiga restitusi ternyata ya tidak segampang itu kita jalani. Makanya saya beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan CGP yang lain yang hampir mendengar juga ada sebagian mereka yang mengatakan bahwa hukuman itu terkadang tidak penting dan segala macam. Iya, kalau misalnya dalam jangka pendek memang hukuman tidak penting. Tapi kalau untuk jangka panjang Bapak Ibu ya, siswa itu kan kalau misalnya muncul motivasi harus dari dirinya sendiri. Sehingga penghukum itu menstimulasi supaya siswa bisa disiplin sedini mungkin. Nah, seperti itu. Jadi segitiga restitusi di sini yaitu adalah, nah di sini ada validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas dan juga menanyakan keyakinan kelas. Saya bisa contohkan di sini Bapak Ibu. Misalnya validasi tindakan yang dari pertama dulu, menstabilkan identitas. Misalnya ada siswa yang salah, dia misalnya menyontek Bapak Ibu, terus di hadapan saya kita lakukan contohnya menstabilkan identitas. Kalimatnya seperti itu. Tidak hanya kamu saja yang pernah menyontek, hampir semua teman kamu pun pernah melakukan hal seperti itu. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi seolah-olah walaupun dia bersalah, tapi mentalnya itu tidak terlalu down. Karena kita menganalogikan bahwa perbuatan tersebut mungkin pernah dilakukan oleh teman yang lainnya. Nah, itu contoh jadi menstabilkan identitas. Lanjut ke memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu adalah setiap siswa yang melanggar aturan pasti mempunyai tujuan serta motivasi mengapa dia melakukan hal seperti itu. Jadi kalimatnya adalah kamu menyontek. Mungkin kamu mempunyai tujuan ataupun alasan mengapa kamu menyontek. Nah, itu contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Maksud yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini kalimatnya. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar sampai kamu melakukan perbuatan menyontek? Berarti dia akan mengungkapkan bahwa keyakinan kelas tidak jujur. Nah, itulah secara sampel mengenai segitiga restitusi, kalimat-kalimat contohnya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan ke Pak Indro untuk evaluasi keyakinan kelas. Namun di sini saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu. Namun di sini memang tugas saya selaku calon guru penggerak untuk mentransfer beberapa
kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Andro untuk mengevaluasi kegiatan kelas dan juga untuk memberikan penguatan terkait dengan penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di SMK. Silakan. Terima kasih Pak Deli. Satu-satunya guru penggerak punya tugas untuk tetap mengajar. Jadi Bapak Ibu tuh jangan kalau Bapak Ibu baru mengajar. Nah berarti Bapak Ibu tuh takut, bukan ada disiplin diri, betul gak Pak? Nah, Pak Hendro nggak suka Bapak Ibu keliling-keliling ngikut-ngikut. Karena Pak Hendro berharap Bapak Ibu sadar, sesadar-sadarnya saya harus disiplin. Kalau bicara disiplin itu maksudnya disiplin diri Bapak Ibu. Bukannya Pak harus memaksa orang untuk disiplin, enggak, diri kita sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu disiplin, otomatis Bapak Ibu nanti akan dihargai siswa Bapak Ibu. Siswa tuh tahu loh guru-guru yang rajin, guru-guru yang ngajar sembarangan, guru-guru yang ngajar dengan enak, itu tahu siswa. Benar Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau kita perlu introspeksi, kalau pelajaran saya kok siswa tidak ada yang masuk, tidak beres dengan guru kita. Benar ya Bapak Ibu? Tapi kalau kita siswanya senang semua, berarti kita disenangin siswa. Kalau disenangin siswa, pertahankan. Tapi kalau misalnya siswa banyak tidak suka dengan pelajaran kita perbaiki. Ada apa dengan diri kita? Kan betul. Introspeksi. Mungkin kita selama ini tidak disiplin, akibatnya siswa malas pelajaran kita. Kemudian ketika mereka tidak masuk, Bapak Ibu cuek, terserah mau belajar ya tidak belajar sudah, masa bodoh, tidak boleh juga. Dulu kalau Pak Hendro jadi guru, tidak ada siswa yang ada satu Pak Hendro kejar saya tangkap. Ya, artinya saya kenapa tidak masuk pelajaran saya? Ya, kita ajak belajar, pasti ada alasan-alasannya. Nah itu Bapak Ibu. Dulu siswa kalau lihat seperti Pak Hendro kayak gini, siswa udah lari. Tapi mungkin lari karena takut. Ya, karena takut. Mungkin Pak Hendro dulu ya, mohon maaf, ada halangan sedikit. Kalau saya sudah di dalam kelas, siswa terlambat, saya kasih hukuman. Biasanya apa? Berdiri. Berdiri di apa? Di saya lakukan. Berdiri. Kalau tidak ada, saya cari minggu depan. Seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Tidak ada satu siswa yang berani dengan pelajaran saya. Itu sih. Tapi kalau Bapak Ibu tadi, mohon maaf, Bapak Ibu kurang disiplin, masa bodoh, lama-lama habis siswa kita. Betul Pak. Mari Pak Hendro tidak suka keliling-keliling melihat Bapak Ibu ngajar. Saya berharap Bapak Ibu sudah dewasa. Artinya mari disiplin. Jangan sampai kita mengajarkan siswa untuk disiplin tapi kita tidak disiplin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Harapan Pak Hendro, mari Bapak Ibu tolong diperbaiki yang salah. Kalau belum paham mungkin bisa lagi melihat video yang pernah saya sharekan di grup atau minta dengan Pak Deli ya, atau Bapak Ibu kan semuanya sudah punya akun ya, akun apa? PMP ya, tengoklah di situ modul situ 4. Pak Ibu kan ambil dari sana kawan. Tolong dipahami. Bila perlu dari sekarang Bapak Ibu sudah belajar atau apa 10 modul supaya nanti ketika ikut apa CGP Bapak Ibu sudah lancar. Itu harapan Pak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, Pak Hendro berharap sekali setelah Pak Deli lolos, Pak Deli mudah-mudahan tahun depan banyak yang lolos. Amin. Ya, mohon semangatnya kawan-kawan ya. Karena ini karir urusannya juga untuk masa depan Bapak Ibu. Ya. Bukan masalah menjadi kepala sekolah, tapi Bapak Ibu harus mengikuti perkembangan supaya Bapak Ibu disenangi siswa nanti. Cara-cara belajar itu. Karena apa? Di CGP ini apa? Ilmunya adalah Bapak Ibu diajarkan apa? Ilmu kepemimpinan. Bagaimana menjadi pemimpin di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu sudah pandai menjadi pemimpin di kelas, nanti baru jadi pemimpin di sekolah. Kan kayak gitu. Betul kan ini? Namanya pemimpin pembelajar. Baru nanti Anda menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Jadi kita doakanlah Pak Deli
Selesai, sudah modul berapa Pak Deli? Hah? Modul berapa? Modul 1? Modul 5? Ya, masih setengah lagi dia. Nah kalau tidak salah kawan-kawan, dulu itu 9 bulan. Habis 9 bulan, 6 bulan. Ya. 6 bulan. Pak Hendro kayaknya 3 modul tahun depan. Ya. Mungkin itu aja kawan-kawan. Mohon maaf kalau ada hal yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, tidak lain dan tidak bukan. Kita harus sama-sama sekali lagi saling mengimbas, saling memberi informasi. Ya. Nah, tugas-tugas ini mohon maaf nanti coba diobrolkan lagi kepada siswa nanti. Kalau mungkin ada yang menganggap tata tertib, karena berbeda Bapak Ibu. Tata tertib, kesepakatan, keyakinan kelas itu beda. Pahami dulu deh. Ya, ada perbedaan-perbedaan di situ. Kalau keyakinan itu memayungi tata tertib itu kan banyak sekali Bapak Ibu. Tata tertib. Dan diberikan apa sanksi. Silakan sanksinya mungkin, tapi aku dengar di situ sanksinya pakai uang. Bagus, tidak apa-apa. Dan pada itu bagus. Nanti kan uang itu kan untuk apa kas ya. Bagus. Nah kemudian Bapak Ibu, saya lagi sekali lagi masalah menabung Bapak Ibu. Saya mohon untuk diingatkan lagi Pak jawabannya. Tolong, kemarin kan menabung itu kalau tidak salah hanya 5.000 mudah ini kan, betul ya? Tolong diingatkan lagi kawan-kawan. Karena menabung ini penting kawan-kawan. Ya. Tolong ingatkan lagi. Kemarin Pak Enda sudah edukasi, tapi Bapak Ibu proaktif lah, ya untuk menabung dengan Bank Sumsel. Ya, supaya nanti banyak kegiatan SMK ini yang harus kita lakukan. Ya. Oke, ada pertanyaan cukup jelas? Ada pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suaranya agak serak-serak. Ya, terima kasih kepada Pak Endo dan Pak Deli terkait dengan keyakinan kelas kemarin Pak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa kurang gitu ya Pak, kurang tepat gitu. Nah mohon kiranya bisa Pak Deli atau Pak Endo, Pak Deli bisa nanti mohon ditayangkan gitu Pak, di share ke kami sebagai wali kelas gimana gitu Pak, yang benar atau yang kayak gimana. Jadi biar nanti kami direvisi lagi dengan anak-anak gitu Pak. Terima kasih. Ya, Pak Deli kalau ada video. Di video tuh webinar sih udah dibuka di webinar. Iya webinar, tapi situ ada pengertian dari apa ya? Memahami pengertiannya ada itu. Ada malah perbedaan apa? Tata tertib ya Pak. Bapak Ibu kan nggak melihat sampai habis itu mungkin. Nah kalau melihat sampai habis itu di situ ada pengertian Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan Bapak Ibu, setiap ini Bapak Ibu, setiap siswa, setiap kita, siswa ini kan latar belakangnya beda-beda. Mereka kan punya keyakinan macam-macam. Misalnya ya, contohnya gini, kita misalnya harus membersihkan kelas. Mereka setuju dah? Ya, setuju dah misalnya jadi. Poinnya, kalau setuju apa alasannya? Kita harus mengertikan. Nah, seperti ya contohnya, sekolah harus apel pagi-pagi. Bapak Ibu harus jelaskan ke mereka fungsi kita apel apa. Nah, itu Bapak Ibu sebenarnya kita tuh meyakinkan SMK Manggar budaya kerjanya ada budaya kerja. Budaya kerja itu wajib apel karena di mana-mana ada apel. Nah, kita tuh harus banyak memberi apa ya? Kritis maksudnya gini. Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya? Nah, itu kita dorong. Nah, itu keyakinan. Nah, keyakinan itu disepakati di kelas, Bapak Ibu. Nanti ada kesepakatan kelas. Mari misalnya contoh di dalam kelas ini kalau nak masuk kelas buka sepatu ya. Mungkin ada kelas-kelas yang harus pakai apa? Lesehan. Berarti wajib siapapun yang masuk kelas harus buka sepatu. Itu kan kesepakatan. Nah, itu contoh seperti itu. Kemudian kalau menaruh makanan atau membuang sampah tidak boleh di dalam laci, harus langsung ke tong sampah. Nanti kalau ada ketahuan kasih sanksi, silakan buat sanksinya untuk yang nah telah itu peraturan sendiri Bapak Ibu. Misalnya yang melanggar tadi mungkin ada yang uang katanya kemarin ya, ada denda, silakanlah. Ada juga yang mungkin sanksinya macam-macam lah, tergantung kesepakatan.
banyak nih, macam-macam, banyak sekali. Nah, kalau keyakinan kelas ini memayungi, nah memayungi, misalnya nih, dilarang mengganggu orang lain. Ini kan apa ya? Payungnya nih, menghormati orang lain. Di sini kan peraturan bisa banyak Bapak Ibu. Bukan ini aja, bukan mengganggu orang mungkin. Misalnya gini, ketika kalau ada ya boleh, ya itu ada hukum ini juga menghormati ya. Kemudian misalnya kalau ada teman berbicara ya, yang lain harus memperhatikan kan? Ini masuk ke sini. Jadi tata tertib peraturan kelas ini bisa banyak, tapi ini memayungi. Tahu nggak? Ini perbedaannya. Ini memayungi. Kami menjaga kesehatan. Ini kan dilarang merokok dan minuman. Menjaga kesehatan. Di sini kan tidak merokok saja mungkin. Dilarang minum apalagi ya? Banyak di sini. Bisa saja. Dilarang misalnya merokok apalagi. Misalnya ada lagi yang kaitannya ini nih. Menghargai orang lain. Oh iya, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, mengganggu kesehatan kan? Jadi ini peraturan bisa banyak Bapak Ibu. Ini memayungi saja keyakinan. Kira-kira itu bedanya antara keyakinan itu dengan peraturan. Peraturan ini bisa banyak Bapak Ibu. Tapi ini simpel-simpel saja. Bapak Ibu tengok di YouTube ada banyak sekali yang bisa untuk apa? Bisa untuk menjadi inspirasi. Ya, di YouTube ada. Bapak Ibu ketik saja keyakinan kelas digambarkan banyak sekali Bapak Ibu. Nah, contoh-contoh supaya kalau peraturan sekolah kita Bapak Ibu. Ya, nah, ada yang betul. Tapi masuk Pak Hendro gini, Bapak Ibu banyak belum membaca itu nggak? Intinya sebenarnya Bapak Ibu tuh belum membaca modulnya nggak? Makanya modul Bapak Ibu silahkan modul baca modul 1.4. Itu ada 119 halaman Bapak Ibu. Modul yang Pak Deli jelaskan ini ada 119 halaman. Harus Bapak baca dulu supaya memahami. Makanya kemarin sebenarnya Bapak Ibu pahami dulu baru sosialisasi ke siswa. Bapak Ibu belum begitu memahami tiba-tiba sosialisasi banyak. Enggak ada yang betul. Tapi masih banyak yang salah. Karena Bapak Ibu tidak membaca. Baca dulu modul tadi. Modul apa? 1.4 ada 119. Baca modulnya. Nah, setelah Bapak Ibu paham baru jelaskan yang khusus. Oke? Oke, Bu? Ya. Boleh. Bapak Ibu sebenarnya sekarang pemerintah menganggap semua guru wajib seperti guru BK. Saya lihat betul Bapak Ibu. Kalau melihat Bapak Ibu CGP itu memang mengharapkan Bapak Ibu itu bukan hanya mengajar, tapi membimbing, mendidik. Udah kayak perannya kayak guru BK. Manajer seperti pemimpin. Makanya ada 10 modul banyak Bapak Ibu. 10 modul. Satu modul aja tadi berapa nih? 119 halaman satu modul. Banyak yang harus kita pelajari. Ya intinya mari belajar sama-sama ya. Pak Hendro juga belajar. Ya. Supaya kita gagal paham kawan-kawan. Ya. Ingat kawan-kawan, yang diharapkan pemerintah itu kita tidak boleh pakai apa? Kekerasan, restitusi. Tetapi kan tidak gampang ya kita mau menjelaskan orang itu. Ya, akhirnya ujung-ujungnya konsekuensi. Habis itu hukum ada ujung-ujungnya. Ya. Tapi yang diharapkan anak-anaknya sebenarnya supaya mereka tidak sakit hati, tidak dendam, bagusnya duduk coaching. Ya, coaching. Ya benar tadi ya. Coaching agak ngobrol. Kenapa? Apa alasan kamu ini? Ya, mungkin kuras ini, Pak. Ini guru BK hebat-hebat semua ya guru BK. Dalam menyelesaikan masalah. Oke? Cukup? Kita ngobrol-ngobrol lagi. Tidak, Pak Hendro juga belajar. Sama, kita belajar semua. Karena ini hal baru, ya. Guru-guru merdeka ini hal baru. Bapak Ibu tahu nggak apa merdeka itu? Ya. Menurut konsep Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu apa? Ada bisa jelaskan? Nih, ada. Apa
merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, seperti saya sampaikan tadi bahwa Ki Hajar itu membagi sesuatu tersebut ke dalam dua bagian, ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu sesuai dengan karakteristik, potensi, bakat, minat siswa itu sendiri. Makanya konsep Ki Hajar Dewantara itu adalah siswa itu menuntut, guru itu menuntut anaknya. Nah, ibarat siswa kita adalah padi. Nah, makanya Ki Hajar Dewantara itu ibaratkan bahwa guru itu petani, menanam padi, disemai dan segala macam, disiram dan segala macam sampai dia menuai. Nah, itulah konsep merdeka. Jadi siswa itu kalau misalnya mengeksplorasi dirinya itu disesuaikan dengan bakat, minat, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif supaya anak tersebut bisa mengeksplorasi segala kodrat alam. Nah, kodrat zaman karena kita IDUKA, industri dunia usaha dunia kerja, jadi korelasinya adalah anak ini sudah mempunyai bakat, minat, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti misalnya kayak mobil dulu kan, ya sekarang sudah ada mobil listrik. Berarti anak itu misalnya kalau misalnya potensinya itu ada di mekanik, berarti disesuaikan dengan perkembangan yang ada di IDUKA yang kaitan dengan mobil listrik. Nah, itulah yang konsep merdeka belajar dari Ki Hajar Dewantara. Seperti itu, Pak. Ya, kalau kasih aku seperti apa? Terus menurut gue itu yang paling simpel gini, siswa itu harus mampu memerintah dirinya sendiri. Dia merdeka, tidak boleh mengerjakan sesuatu, tidak boleh dipaksa-paksa. Itu merdeka. Bapak Ibu guru juga gitu, Bapak Ibu. Bekerja tidak boleh dipaksa-paksa. Memang benar-benar apa? Memang apa? Bapak Ibu bisa membuat program sendiri. Tidak ada yang bisa apa? Intervensi. Bapak Ibu itu merdeka benar, Bapak Ibu. Nah, jadi mereka juga merintah diri mereka. Mereka harus sadar bahwa mereka itu dikasih kebebasan, ya, memerintah diri sendiri. Mereka boleh belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Makanya biasanya kita kelompokkan kan, ya, yang hobi apa namanya, yang gaya berdasarkan apa, gaya belajar, misalnya yang sering gerak-gerak kemudian dari satu kan apa kan, yang hobi visual kumpulkan jadi satu, ya. Kemudian mungkin yang pintar dikelompokkan jadi satu, Bapak. Nanti buat program pengayaan ya. Tapi kalau yang kurang pintar dikumpulkan jadi satu. Nah, nanti soalnya berbeda. Pintar dikasih semangat tinggi. Itu Bapak Ibu sekarang tuh yang sudah siap, ada yang belum siap. Kan seperti itu, ya. Setahu saya. Jadi yang belum siap dikumpulkan jadi satu. Mungkin ada apa tutor coba. Nah, tapi yang sudah pintar tadi Bapak Ibu program pengayaan. Nah, seperti itu. Kita kayak dokter Bapak Ibu, kelompok-kelompokan. Kita akan seperti itu. Setelah kita adakan sebelum belajar masuk kan kita harus lakukan asesmen dia. Oke, terima kasih kawan-kawan. Bapak Ibu lagi ada snack bagi yang nanti langsung saja Bapak Ibu. Bapak Ibu. Oke, jadi sudah selesai. Ya, saya MPP kawan-kawan. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah membantu saya, yang sudah Bapak Ibu menyediakan untuk di kelas ini. Jadi terima kasih. Saya juga mohon maaf ya kalau misalnya ada kalimat kami yang kurang berkenan. Jadi tidak serta-merta menggurui Bapak Ibu, karena sama-sama belajar. Saya juga belajar juga. Semoga budaya positif yang dari SMK Sumberwaras bisa untuk jalan yang sekarang dan sebagainya. Sebelum saya mengakhiri, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbit kan tenggelam.
Sampai jumpa di lain